Selamat malam pemirsa, saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, pasca kemenangan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024, kasakusuk soal kabinet gemuk mulai ramai diperbincangkan publik. Tidak tanggung-tanggung ini yang beredar kabar sampai 40 kementerian dan lembaga setingkat menteri yang akan dipersiapkan untuk menggawangi pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya itu, ada 60-an nama yang beredar akan menjabat di posisi menteri dan juga wakil menteri. Tapi yang juga tidak kalah jadi perbincangan adalah berubahnya koalisi dua partai koalisi perubahan merapat ke koalisi Prabowo Gibran. Kira-kira PKB dan Nasdem akan dapat kursi nggak ya? Kursi menteri setelah bergabung mendukung Prabowo Gibran? Ini akan kami bahas malam hari ini di Dua Sisi. Sudah hadir bersama saya pemirsa ada 5 orang narasumber yang akan bergabung di sini. Dari ujung sebelah sana saya perkenalkan Bung Bestari Barus, politisi Nasdem. Selamat malam Bung Bestari. Boleh dipakai mic-nya? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, ada Bang Idrus Marham. Ini udah lama sekali saya nggak ketemu Bang Idrus, politisi Partai Golkar. Selamat malam. Malam ini juga saya luar biasa, Mbak Anggi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan ada jubir Pak Prabowo, Bang Daniel Azhar Simanjuntak. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Bu Yanggi. Waalaikumsalam. Ada pengamat hukum tata negara, Bang Ferry Amsari. Selamat malam. Malam Bu Yanggi. Dan Mas Winarto Wijaya, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, TV One. Oke. Ini memang tiba-tiba PKB, Nasdem yang awalnya berkoar-koar, perubahan akhirnya ikut-ikutan berkelanjutan nih Bang Bestari. Bahkan yang paling duluan mendukung ya, merapat ke Pak Prabowo, Pak Surya Paloh ketika itu. Nah, jadi pertanyaan juga di publik nih, yang awalnya poros perubahan kok tiba-tiba ujung-ujungnya berkelanjutan begitu. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Karena ada kurang lebih berapa puluh juta ini pemilihnya Anies Muhaimin yang harus dijawab pertanyaannya Bang Bestari. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan diajukan ke kami ini udah yang belasan kali mungkin ya. Dan kita berusaha selalu menjelaskan kalau dikatakan merapat, belum itu, bukan merapat itu, dikunjungi oleh Pak Prabowo selaku pemenang pemilu karena Nasdem mengucapkan terima kasih atas kinerja KPU ya yang telah mengumumkan hasil daripada pelaksanaan pemilu Pilpres ya. Dan mengucapkan juga Bang Surya mengucapkan terima kasih kepada seluruh paslon dan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang dalam versi penghitungan KPU. Itu asal muasalnya. Ya. Atas hal tersebut kemudian direspon sangat baik oleh Pak Prabowo. Beliau hadir ke Nasdem Tower dan bertemu dengan Bang Surya, Ketua Umum Partai Nasdem dengan segenap jajaran pengurus. Dan kemudian berkembang lagi, akhirnya ada kunjungan balasan atas hal tersebut. Tentu yang akan ditanyakan Anggi, apakah yang dibicarakan pada saat itu? Begitu toh? Sebetulnya tidak banyak yang dibicarakan, lebih kepada pertemuan dua sahabat lah. Ya, tentu dua orang ini adalah negarawan dan dua-duanya juga bercita-cita untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Bercita-cita untuk bertransformasi. Transformasi loh, Pak Prabowo itu menyampaikan kata transformasi itu sekurang-kurangnya saya dengar 2 kali. Pada saat beliau di depan segenap sivitas akademika di salah satu universitas. Dan kedua adalah 3 bulan yang lalu ketika beliau menyampaikan visi misi. Saya ingin transformasi bangsa ini. Bahasanya saya kira kan itu adalah juga ya. Saya kira sebentar, saya tuntaskan. Saya kira transformasi adalah perubahan, jadi semangatnya hampir sama. Jadi gitu. inline ceritanya ya? Sama semangatnya, sama-sama ingin membawa satu perubahan dan mudah-mudahan Pak Prabowo akan menjadi komandan perubahan terbaik bagi bangsa ini ke depan. Saya kira itu. Oke, Bang Daniel, ini kan katanya
memberikan ucapan selamat segala macam, dibilang merapat nggak mau dibilang merapat, tapi bekerja sama untuk bangsa begitu ya. Tapi kalau Pak Prabowo sendiri sudah jelas-jelas akan merangkul kan bahasanya ya? Iya, Pak Prabowo akan merangkul semuanya, baik yang mendukung beliau maupun yang tidak mendukung beliau. Hari ini Pak Prabowo adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, presiden seluruh kelompok, presiden seluruh golongan di Indonesia. Jadi tidak ada alasan Pak Prabowo untuk tidak merangkul siapapun. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi politik tentu Pak Prabowo terbuka untuk mengajak semua pihak, semua kelompok yang satu visi dengan visi pembangunan yang beliau tawarkan ke rakyat Indonesia, yang kemudian disambut oleh rakyat Indonesia dengan memberikan suara lebih dari 96 juta. Oke, sebentar. Artinya, maaf saya potong dulu. Yang merangkul yang satu visi gitu ya. Kalau bicara visi kan visinya Nasdem dan PKB pada sebelumnya beda kan dengan tadi Pak Prabowo. disebutkan bahwasannya perubahannya Nasdem itu adalah perubahan yang berkelanjutan begitu. Jadi perubahan yang berkelanjutan ya. Artinya saya berkali-kali di forum ini bilang itu perubahan, nggak ada kata-kata berkelanjutan loh. Kemudian mereka menyesuaikan dengan pemenang, itu hal yang wajar saja Mbak. Begitu Bang Besari, perubahan yang berkelanjutan. Begini. Seingat saya sih nggak begitu bahwa dulu kemudian pada satu pertemuan Bang Surya hadir ke tempat Pak Prabowo, ke rumah kediaman Pak Prabowo, memang disampaikan oleh Bang Surya, ini pilihan kami, kami mendukung pemerintahan ke depan di bawah komando Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kemudian apa kerjasama ke depannya itu? Itu masih panjang itu. Belum Bentuknya lagi seperti putus, apa, seperti belum apa. ketahuan ya. Masih terus didalami apa yang paling. Tapi paling tidak karena Pak Prabowo telah menyebutkan transformasi bangsa ini. Yang tak ada diadakan itu kita sikapi sebagai keinginan untuk membawa perubahan kepada bangsa ini. Itu dulu sudah pintu yang sangat lebar untuk bisa bersama-sama. Saya kira mau itu. tanya ke pengamat-pengamat yang ada di sini. Pasti mengamati dong sepanjang Pilpres kemarin. Saya ke Bung Ferry dulu deh. Ini disebutkan bahwa ternyata perubahannya berkelanjutan begitu loh. Saya masih ingat di meja ini juga berkali-kali tuh 01 itu kokoh kekeh hanya perubahan, nggak ada berkelanjutannya, tapi sekarang berubah barangkali ya. Nah kalau Anda melihatnya dengan bergabung merapat. Saya mau ulangi, yang abadi itu ya perubahan. Perubahan itu ya berubah-berubah. Yang abadi itu ya perubahan itu sendiri gitu makanya ya. berubah-ubah, itu wajar aja. Bang Bestari itu, gimana Bung Ferry Anda melihatnya? Apalagi ini Pak Prabowo akan merangkul semuanya ke pemerintah, sehat nggak itu untuk tata kelola pemerintahan kita? Iya, esensi dari demokrasi kepemiluan kita tentu adalah dalam kontestasi itu ada pertarungan demokrasinya. Nah, kubunya sudah harus terang menerang dari awal dan dari ketika pemilu selesai. Mestinya ketika pemilu selesai, kerjasamanya itu tidak selalu dalam bentuk bergabung di dalam pemerintahan. Harusnya gimana? Ya, di luar bisa juga kerjasama gitu? Supportingnya itu sebagai oposisi yang baik. Saya ingat beberapa negara itu punya tradisi. Kalau kemudian selesai pemilu, mereka akan selalu ingin menelpon presiden yang menang. Menyampaikan bahwa sebagai warga negara yang baik, dia ucapkan selamat, mendukung apa saja langkah-langkah terbaik konstitusional presiden. Nah, bentuk mendukung itu tidak berarti mereka gabung dalam koalisi pemerintahan, tapi juga dalam koalisi oposisi. Nah, sayangnya ada tabiat buruk di dalam politik kita. Apa itu? Yaitu ya selalu berubah-ubah yang berkelanjutan tadi. Hari ini sebelum pemilu punya bangunan koalisi, ketika mau pemilu mengumumkan koalisi baru, saat pemilu bahkan bisa berubah koalisi, setelah pemilu berubah lagi koalisinya. Jadi inilah perubahan yang berkelanjutan itu menurut saya. Jadi berubah-ubah terus. Yang gitu sebenarnya tidak sesuai dengan esensi konsep pemilu. Kira-kira menurut Anda apa yang menyebabkan ini perubahan berkelanjutan ini, berubah-ubah itu terus? Tapi nanti kita jawab ya, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.